Ih, Hiro. Apa, Ra? Jadi gini, aku tuh lagi jatuh cinta. Seperti di film-film. Ganteng banget kan nih orangnya kan? Waduh. Tapi ya dia biarawan. Emang boleh? Emang boleh, guys? Emang boleh. Emang boleh. Masa sih nggak boleh? Emang apa sih nggak boleh? Ada yang kayak gitu. Enak aja, boleh, nggak boleh. Nah, mulai dari situ kata temen aku, dia mau gimana ngomongnya? Narasumber. Mending kita ajakin aja narasumber kita hari ini buat ngobrolin Tentang boleh nggak sih pacaran dengan biarawati. Langsung aja. Kita buka ya di Ini dia OMK, obrolan muda Katolik pasti Ayo mulai kita memperkenalkan. kita kenalan dulu nih. Kita sambut nih ada Romo Hari Esi dan Kak Siska. Nah tadi ya teman aku yang katanya mau sharing itu ada di bagian ini. Udah pasti tahu dong ya yang Udah mana. dong. Masalah. Ini kisah yang sering banget sih anak muda alamin memang nih. Emang iya. Nah, Coba katanya kamu mau sharing. Iya. Kenalin, gitu. kenalin dulu dong, Kak. Oke, perkenalkan. Udah dikenalin ya tadi kan, nama aku Siska dan aku pernah pacaran sama Prat. Tahan dulu. Boleh kan itu? Nah, tahan dulu. Biar simpan menariknya. Kita kenalan dulu nih sama Romo Hari. Romo Hari boleh cerita dong aktivitasnya sekarang. Halo teman-teman OMK, saya Romo Hari. Halo, Romo. Saya sekarang tugas di Paroki Cililitan. Kalau kecil lilitan siapa nih? Komen. Oke, ini kita pengen denger nih, biar teman-teman tahu nih, Kak. Boleh dong ceritain kronologisnya tuh gimana sih? Kayak lagi kriminal gitu ya. Mohon maaf nih. Oh bukan, itu program lain. Oke, boleh dong cerita dulu dong ke teman-teman. Sebenarnya gimana tuh, Kak, ceritanya? Jadi, waktu itu gue masih SMA. Jadi masih SMA kelas 2. Ada acaranya itu melibatkan seluruh siswa-siswi Katolik sekeuskupan. Nggak boleh ya. Manual ya? Manual titnya, mohon maaf dong ini kameramen editor ya, nanti ditit gitu loh. Nah, terus 1 minggu sebelum acara itu berlangsung, aku punya bestie nih. Nah, bestie aku itu tadi coba pinjem HP-nya. Pinjem. Si bestie aku gini. Say, ini loh, aku punya aku tuh suka banget sama frater ini gitu loh. Dia kasih lihat Facebooknya. Terus pas aku lihat emang ganteng sih. Kayak Romo yang sebelah. Oh iya. Jangan keringet dingin gue di sini. Nah, terus dia bilang, udah frater ini ganteng, IP-nya bagus, ya kan? Terus, ya pokoknya dia memang terkenal di ini, sekeuskupan kami. Kami ya ngomongnya ya kami. Coba dilihat Siska di uskupan mana. Jangan ada yang komentis, ketahuan ntar. Nah, kemudian gue menanggapinya kayak, memang ganteng, tapi bukan tipe I gitu loh. Jadi biasa aja. Kalau tipe-tipe I itu yang Korean baru wah gitu mungkin ya. Nah, terus setelah 1 minggu berlangsung, masuklah itu Bible Camp. Terus kemudian di hari H, saya kaget, sekaget-kagetnya pas sambutan ketua panitia. Loh, bukannya ini yang gue lihat seminggu yang lalu di Facebook ya? Facebook lagi ngomong. Facebook. Zaman Terus dulu ya. bestie gue langsung bilang gini, itu loh yang gue suka. Lu suka apa suka? Kayak pengen ngemilikin gitu loh, Beb. Gak bayar lah. Lu. Iya,
Terus. Gue langsung bilang nggak boleh kayak gitu. Awalnya gue ngomong gitu loh, nggak boleh lah gitu, nggak boleh gitu. Tapi si frater ini memang ngelihat gue kan, tapi gue belum kenal secara langsung gitu loh. Akhirnya waktu di kelompok dikenalin lah, perkenalan semua frater-frater. Tapi memang dia paling menyolok sih. Sama guru gue juga lebih ganteng lagi gitu loh. Jadi ada 2 orang lah gitu. Menuju klimaks nih. Klimaks nih. Iya, terus jadi Justru dianya, bukan akunya gitu. dianya kenapa dia? Awalnya. Jadi aku tuh maju ke depan dia ada. Aku ke sini dia ada. Aku ke sono untungnya ke toilet gak ikut untungnya ya. Maunya tuh. Kemudian malam terakhir, karena kan kami 3 hari 2 malam. Iya, biasanya. Malam terakhir tiba-tiba gue demam. Dirawat sama dia dong. Iya lagi. Bener lagi sih. Belum boleh, frater belum boleh. Nah, kemudian gue kan lagi demam, temen gue kayak panik kan. Ih, mana nih paracetamol atau apa gitu. Tiba-tiba dia datang. Siapa yang sakit? Siska, frater gitu. Oke, dia langsung bikinin teh hangat. Dia langsung, pokoknya semua P3K dia keluarin dah. Kayaknya dia dulu PMR. Kemudian gue di situ akhirnya cuma berdua karena teman-teman gue keluar. Emang teman-teman gue juga pinter kali ya. Memanfaatkan. Thank you teman-teman gue yang dulu ya. Situasi. Jadi gue memang lagi terbaring di tenda dan gue cuma sama frater itu. Tapi disclaimer ya, nggak ngapa-ngapain coy. Kalau saya tegasin, Ini lulus sensor kok. dewasa dan Iya, lulus sensor kok. Lulus sensor. Boleh kok, boleh. Terus kamu kok bisa sakit gini? Ya nggak tahu. Gitu loh, kayak ya udah kamu ada sakit apa, riwayat apa gitu-gitu. Terus akhirnya gue nanya, frater dokter ya dulu gitu, kayak sampai gue nanya gitu, kenapa kok lu excited itu dia nanyain ke gue gitu loh. Tapi lu makin kelamaan-lamaan, jangan lama-lama di sini, ntar gue suka gitu. Pemain obrolannya ya. Iya, makanya gue kayak jangan lama-lama di sini. Akhirnya udah selesai pulang. Nah pas pulang itu dia sampai mau nganterin gue ke sekolah gue. agak pocicip ya. Pocecip banget. Kayak of service banget nih orang gitu loh. Sampai oh iya ada statement yang gue tanyakan malam itu. Wih, langsung loh. Hari itu banget. Adanya kayak- Hari itu banget ya. Bener, mungkin bisa nanti kita ngobrol sama Romo Hari juga ya. Gue tanya, apakah semua frater memang sebaik frater? Gue tanya itu. Duh. Karena gue ngerasa dia baik banget. Bahaya ya pertanyaannya. Terus dia bilang gini, ya kami memang semuanya diajarkan kebaikan. Tapi berarti harusnya frater baik ke semua orang dong. Kok kayaknya ke gue doang? Gue orangnya tipenya kayak to the point. Terus tau nggak dia bilang apa? Ya, because you're special. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Jadi pas udah nih kan Betong udah cerita dari awal pertemuan, terus akhirnya jadian. Nah, udah selesai acara, 3 hari kemudian bestie gue cerita. Say, aku di SMS lo sama si frater ini. Waduh, kelihatan kan zamannya Zaman SMS. kapan ya? Belum ada WA. SMS. Dia udah seneng banget, ditanyain apa kabar. Dijawab lah sama temanku, baik frater. Terus nanyain kamu. Langsung nanya nomornya Siska berapa. Dikasih lah nomornya. Langsung si frater ini langsung nelpon, bukan SMS lagi. Untungnya dulu kan belum ada debt collector ya. Jadi kalau nomor asing tetap buat angkat gitu loh. Masih SMA juga Iya, kan? masih SMA. Siapa sih yang nelpon gue gitu kan? Bukan Telkomsel atau apa kan gitu loh. Terus akhirnya gue Tidak cukup. dulu pakai S-nya Hidayah guys. Terus gue angkat dong, terus halo, ini dengan Siska. Apa namanya? Oh iya, Suaranya ini dengan lembut gitu ya? Oh iya, kalau cowok begitu. Coba kalau suaranya cewek, halo iya, ini siapa gitu. Beda. Jadi kamu jadiannya sampai berapa lama nih? Gue penasaran. 3 bulan. Kenapa kamu berpisah saat di 3 bulan itu? Mungkin kenapa aku terima dulu kali ya, baru habis itu pisah. Oke. Kenapa? Jadi dia to the point sih. Pas telepon itu, di malam itu dia to the point langsung bilang ini.
aku ngerasa jatuh cinta sama kamu mau nggak sama aku? Langsung nelfon kayak gitu. Aku sampai bilang gini, bisa mikir nggak? Bisa mikir nggak? Terus bisa kasih waktu seminggu nggak gitu? Dia malah bilang, nanti aku ke balap sama yang lain. Maco juga. Kalau kamu lihat orangnya, takutnya kamu yang jatuh cinta. Jangan sama lagi dengan yang jatuh cinta. Spill dong, spill. Akhirnya karena waktu aku mikirnya, oh boleh juga nih gitu kan, pengalaman dia beda 5 tahun di atasku kan, pengalaman hidup lah, ya udah aku terima. Aku terima, pacarannya kami ya lucu juga sih. Udah sampai ke rumah, sampai di tahap ketemu mama, dan ini yang aku bingung ya, karena waktu SMA aku udah dilamar sama dia. Begitunya loh. Dan itu di depan mamaku. Mama gua. Itu udah langsung ngomong. Aku langsung speechless gitu kalau yang Kayak Dian nggak sih, Milea gitu. Maukah kamu gitu kan? Tapi memang di depan mamaku lah ya kan, ngomong kalau gini, tante ini saya serius sama anaknya tante. Dia bilang lah sama aku kan, kamu serius nggak sama aku? Aku bilang, ya aku aja masih SMA, mikirnya mau sekolah kedokteran lah, apalah gitu kan mikirnya. Masih banyak yang pikir gitu loh. Dan dia sampai bilang, aku siap ngelepas semuanya, ayo kita nikah. Itu yang aku bingung coy. Oke, gue pacaran sama dia mulai tumbuh lah rasanya, tapi abis itu gue juga bingung kok nih orang kayak gercep banget cuy gitu loh, kayak Satset kan. gitu loh, jadi satset. Dan ini di depan orang tua gue masalahnya. Terus orang tua gimana? Ya mamaku langsung, ada gila-gilanya kau dia. Enggak, dia seorang frater. Orang tua tahu Tahu. kalau dia frater. Yes. Dan mamaku ya itulah, aku dimarah-marahin lah belakangnya. Out of record memang gitu, dimarah-marahin sih, kayak kok kamu bisa loh, kok kamu mau loh gitu loh. Ya mau gimana mah, pengalaman hidup. Jawab pengalaman hidup lagi ya kan. Tapi memang berjalannya waktu emang akhirnya punya rasa itu sih, karena memang act of service banget sih orangnya. Nah, Cewek tuh kalau digituin kayaknya iya deh. Jadi gua putus itu ya karena ketahuan sama kepala seminarisnya. Sebutannya apa ya? Formator. Apa itu formator? Ya seperti pembimbing para seminaris ya. Emang bisa sefatal itu ya? Ini kayak di film-film nggak sih nih cerita ini, Rat? Mengingatkan Squid Game. Squid Game gitu. Kayak ketakutan tersendiri. Terus akhirnya pas ketahuan gitu gimana? Ya itu pertanyaannya cuma 2. Kamu mau putusin dia, maksudnya aku, atau kamu yang Diputusin seminari. Iya, gitu. 2 itu. Dan dia nanya, kamu mau serius sama aku nggak? Kalau memang kamu serius, aku berani keluar dari seminaris. Dan aku bilang, ya kamu lanjutin aja, ngapain sama aku gitu loh. Gitu aku berpikirnya. Gentleman sih itu. Iya. Gimana, Ra? Itu Jangan kita yang jawab, kita nggak tahu ya. cerita ini tuh kayak speechless nggak sih? Iya. Berasa kayak ini real nggak sih? Real kan? Real Ini cuy, real cuy gitu ya. Makanya banyak banget kayaknya yang relate nggak sih? Banyak banget nggak sih teman-teman yang kayak ngerasain itu juga nggak ya? Kalau aku ya, aku nggak tahu ya kalau teman-teman kalau mungkin. Biar Afdol lebih nih, afdol, kita tanya dulu aja. nih, Romo. Jadi dengar cerita tadi bahwa banyak ya kayaknya. Aku juga ngerasain ada, karena teman-teman aku juga gitu Kamu ya. jangan-jangan juga ya? Enggak dong, saya masih aman. Tapi aku dulu sempat sekolah di sekolah yang sebelahnya persis seminari. Oke. Nah, jadi tahu nih kekonyolan, kisah-kisah mirip banget dan banyak yang mirip kayak Tapi kisah ini. seminari itu memang buat laki-laki aja ya. Kalau yang perempuan? Yang perempuan Mungkin bisa dijawab Ya, sama Romari. kalau perempuan ada yang disebut sebagai biarawati ya, atau lebih kita kenal lagi suster. Nah, tinggalnya di biara-biara. Lalu pendidikan awal, masa formasi awalnya itu namanya novisiat. Oke, nah boleh mau cerita mau. Jadi dengan kisah tadi itu sebenarnya di sana tuh itu boleh nggak sih? Itu salah nggak sih? Itu bener nggak sih gitu versi Romo? Oke, pertama
saya di sini bukan sebagai hakim ya, yang memutuskan ini salah atau benar, ini boleh, tidak boleh, begitu ya. Tetapi saya sebagai sahabat untuk ngobrol, begitu ya. Maka saya bisa katakan bahwa terlepas ini benar atau salah, tapi pertama-tama kita harus lihat dulu bahwa ini adalah kisah dua orang manusia. Maka ini adalah manusiawi. Kisah yang sangat manusiawi, sama-sama manusia yang juga punya rasa perasaan, begitu ya. Apalagi kan orang muda sekarang tahu kan, hati tidak bisa bohong. Hati tidak bisa bohong. Tetapi ada yang kita sebut juga sebagai moral, begitu ya. Karena ini kan terkait juga dengan masa depan. Yes, Ya. setuju banget. Tadi Mbak Siska punya cita-cita masa depannya sendiri, dan seminaris itu juga sudah punya masa depannya sendiri kan ya. Dan seharusnya tidak untuk membedakan atau menyalahkan satu pihak atau dua pihak atau pihak lain ya, tetapi saya melihat bahwa lebih baik harus sama-sama respect sama mimpinya itu kalau dalam perspektif moral. Tetapi ada juga nih yang namanya perspektif iman juga ya, bahwa ini bukan hanya sekedar profesi. Menjadi seorang imam, menjadi seorang frater, ini adalah panggilan. Maka seharusnya orang yang terpanggil kemudian sadar betul dia perlu membedakan antara rasa perasaannya, jatuh cintanya, juga pembedaannya dengan mau menyatakan cinta itu atau tidak. Nah, itu harus dibedakan. Jatuh cinta dengan menyatakan cinta. Jatuh cinta atau bangun cinta ya? Jatuh cinta, bangun rumah tangga. Kayaknya ada yang mau bangun. Bentar lagi kayaknya undangannya. Karena jatuh cinta itu rasa, perasaan. Tetapi menyatakan cinta ini sudah komitmen. Tolong di highlight ya. Highlight. Ya, itu sudah suatu komitmen. Dan demikian juga ketika seseorang memutuskan untuk masuk menjadi seorang imam, dan itu adalah sebenarnya juga komitmen untuk menyatakan ya atas panggilan Tuhan itu. Maka dia tidak bisa mendua sebenarnya ya. Tetapi lagi-lagi harapannya adalah bagaimana kemudian baik pihak seminaris itu atau dari pihak yang mengalami relasi bersama dengan biarawan atau biarawati itu juga sama-sama belajar dari pengalaman manusiawinya itu. Jadi perasaannya itu nggak salah ya, Perasaannya nggak salah. Romo. Ya. Yang salah hanya di bagian tadi bagaimana mengolahnya, mengolah perasaan itu jadi memilikin atau udah kalian grow aja masing-masing gitu ya. Ya, saya juga tidak mengatakan bahwa kemudian pilihan untuk menyatakan cinta pada seseorang pada tahap sebagai seminaris ya, itu keliru ya, salah juga tidak. Tetapi lebih baik memang tidak dilakukan. Lebih baik memang tidak dilakukan. Sebentar sobat OMK, gue dari tadi salvok sama kameramen ya. AO kayak dulu kan Ada masuk yang seminaris. Oh. Gitu. Dulu kan pernah tapi gagal. Di balik layarnya ternyata. Jangan-jangan kisahnya sama nih. Punya kisah yang sama nih jangan-jangan. Episode berikutnya saya. Tapi kenapa sih itu di suatu yang sangat terlarang gitu? Maksudnya apakah cinta itu harus benar-benar memiliki ya, Romo? Bukannya nggak apa-apa kan untuk mencintai seseorang? Tanpa melihat backgroundnya kan. Betul. Nah, gimana? Aku bisa nambahin sedikit karena waktu prosesnya Romo di bulan kedua aku pacaran sama beliau mengaku dosa akhirnya saya. Dan saya mengaku dosa di depan temennya yang sudah jadi Romo. Oh, gitu. Aku Bukan dosa di temennya teman. Frater, ngapain? Ini sebagai ide, sebentar lagi ada pengakuan dosa. Jangan lupa ya teman-teman ya. Kalian yang berapa Dari kali sisi pengakuan dosa? betul, dari tadi jatuh cinta itu dari saya kan sebagai yang apa namanya, bukan pelaku ya, tapi sama-sama kan, Sama-sama kita aja. sama-sama. Aku tuh ngerasa ada, oh ini kayaknya salah nih, akhirnya mengaku dosa gitu loh, bahwa nah ini yang sampai detik ini sih masih bingung juga sih sebenarnya ini salah bener ya, betul tadi pertanyaannya. Terus ini kan jatuh cinta gitu ya, ini kan perasaan, tadi Romo bilang perasaan itu tidak salah, ya kan?
gitu. Nah, Tapi aku juga pernah deket nih sama yang apa? biarawan. Ngomongin Biarawati. Nah, tapi justru orang ini yang ngubah aku jadi pribadi lebih dewasa ya. Oh. 11-18 ya berarti. Jadi dewasa. Oh, iya. Iya, lebih mengenal, oh ternyata cinta itu nggak harus yang menyakiti gitu kan. Kalau kemarin ada tuh di videonya Romo Hari di Instagramnya apa? Relasi. Nah, gimana itu Romo ya? Iya. Kan Romo spesialis nih ngomongin relasi ya. Ngomongin soal relasi. Oh, iya. Ini kan hari-hari belakangan ini kan setiap orang merindukan kedamaian begitu kan ya. Dan kita tahu sendiri bagaimana situasi konteks saat ini bermasyarakat kita, baik bernegara ataupun bergereja, semua merindukan damai. Nah, maka waktu itu suatu kali diminta juga untuk bikin konten tentang bagaimana manajemen relasi. Maka saya berpikir-pikir, relasi, bukankah itu seperti not angka ya? Re, itu angka 2, gitu ya. La, angka 6. Si, angka 7. Nah, lalu saya pikir, wah ini mungkin bisa jadi tips yang menarik bagi suatu relasi. 3 kata kunci. Pertama, angka 2, re. Ayo dong, bareng. Kalau kita foto begini, Peace. berarti artinya saling mengampuni. Oh. Berdamai. Berdamai. Suatu tips pertama ya tentang bagaimana hidup berelasi, ya mungkin lebih banyaklah berdamai ya, mengampuni satu sama lain. Apakah hari ini begitu ya, sudah lebih sering mengampuni atau malah lebih sering menyalahkan begitu ya? Dan tentu saja berdamai ini bukan hanya juga dengan sesama, tetapi juga dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri. Lalu yang kedua, la. Foto. Kok foto begini? Ah, bapak-bapak nih, foto bapak-bapak nih. Foto KTP, Bapak-bapak kita. Tapi dengar-dengar akhir-akhir ini nggak boleh lagi loh yang kayak Oh iya, gini. angka udah nggak boleh. Tayangan apa? Tapi kalau ini kan jempol ya. Artinya apa? Mantul. Mantap, luar biasa. Saling mengapresiasi. Mengapresiasi. Lebih banyak bersyukurlah ya, daripada kemudian saling mengecewakan dan lain sebagainya. Dan terakhir, 7 kan ya? Kalau jadi gini masih 7 kan ya? Kalau dibalik begini? Aku ini Romo. Semua. Baru aja kan Saling mencintai ya. Dan persis ya, relasi siapapun begitu ya, perlu ada pengampunan di dalamnya, perlu ada rasa syukur, dan perlu ada juga cinta. Nah, balik lagi nih tentang cinta nih ya, antara biarawan atau rohaniwan atau biarawati begitu ya, dengan teman-teman yang awam begitu Sobat ya. MK nih, gimana ya? Ya, teman awam. tentu setiap orang perlu dan bisa mengalami jatuh cinta itu. Karena Romo tanpa pengalaman itu pun ketika lalu berbicara atau kemudian mewartakan kabar sukacita, itu pasti akan terasa hambar. Karena kabar sukacita itu apa sih sebenarnya? Perintah utama dalam kitab suci kita apa? Kasih. Cinta. Ya. Tetapi ada batasannya. Dan batasannya itu adalah bagaimana kemudian bisa saling respect satu sama lain. Karena ada yang disebut juga sebagai panggilan itu ya. Bahwa ini bisa jadi seorang frater atau romo yang jatuh cinta begitu ya. Mungkin yang dilihat bukan sosok pribadinya, tetapi jubahnya. Dan dia harus sadar betul tentang hal itu. Ada hal tertentu dari panggilan itu yang memang memancarkan aura tersendiri, tetapi itu tidak untuk disalahgunakan. Malah justru seharusnya menjadi tantangan bagaimana kemudian itu bisa dipakai untuk melayani lebih banyak orang, mencintai tidak hanya satu orang, tetapi lebih banyak orang. Dan untuk itulah dia selibat kan, untuk itulah dia memilih untuk hidup murni dan tidak menikah. Artinya kamu boleh, kamu nggak boleh mencintai banyak orang. Enggak dong. Tadi gimana? Enggak dong. Lebih banyak orang. Lebih banyak orang. Jadi kalau udah menikah,
bolehnya satu aja Romo. Oh, menikah tetap hanya dengan satu. Seumur Hidup. Ya. Kembali lagi, jatuh cinta itu adalah manusiawi biasa, tetapi menyatakan cinta adalah komitmen. Jadi Makasih Ustaz tahu. ada Tanya ya. Matanya jadi fokus. iya. Oke lah, daripada mulai yang bla-bla kan kita main Game dulu. Gamenya apa teman-teman? Gamenya adalah jujur Jujur atau Hari ini boleh jujur, boleh tega nggak? Ini boleh ditanyakan kepada para Oh, iya. Pilih dua. Pilih dua. Yang Mau tega ya kak. jujur atau tega? Siska. boleh. Dari Siska dulu ya. Tega aja deh. Karena ini mulai bulan Natal ya. Iya. Jangan disuruh novena atau apa. Enggak. Tiara, lebih baik coba caranya waktu nembak sama fraternnya gimana? Coba praktekan. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Coba nembak. Gue yang ditembak. Oh iya. Kali kan udah emansipasi wanita. Siapa tahu. Oh di ini Di aja. reverse, di reverse. Kayak Gimana ngomongnya? kan tega. Tega. Kan berani. Ditelepon kan. Iya, nggak apa-apa, halo aja nih. Oh iya, coba ya. Iya, Properti iya, tapi iya. nggak ditelepon beneran ya. Ini misalnya dia. Kamu angkat. Oh, Romo ada. Suara gue kenceng. Iya, gue ngikutin lagi. Gue yang nelfon frater. Coba Romo. Kering. Iya. Sebut nama dong. Halo. Sama lagi dadanya. Halo, ini benar dengan Romo Hari. Iya, betul. Suaranya jadi berubah. Ini aku Siska, masih ingat gak Romo? Ya. Romo, aku mau ngomong sesuatu boleh nggak Romo? Silakan. Aduh, damai banget lagi. Ini yang pegang dua-duanya jadi Sama damai dulu. Sebenarnya aku tuh ada perasaan sama Romo. Marah? Iya juga lagi. Perasaan apa ini? Oh iya juga sih. Perasaan jatuh cinta sama ganteng banget sih, gimana ya? Gue mainnya kesini, Nggak berani dia. nggak berani. Kalau nelfonnya berani, tapi kalau lihatnya nggak berani. Kalau itu mah jujur tadi. Wah, berarti saya harus terima kasih sama papa mama saya. Karena ganteng. Luar biasa. Oke, sekarang jujur atau tega? Ayo. Bentar, apa dulu nih pertanyaannya? Setelah pilih. Pilih dulu dong Romo. Oke. Jujur. Mau kamu atau aku yang buat pertanyaan Tiara. aku ya? Ya. Romo pernah nggak jatuh cinta? Berarti jawabannya hanya ya atau tidak ya? Yes. Tanya dong. Tanya dong. Apa yang Iya. Berapa Berarti boleh? pertanyaannya 1 ABC. kan ABC dan esai. Terang-terangan. Oke. Ya, titik. Itu kalau di kita, ya. Kalau rame part 2 deh. Kalau rame part 2. Part 2 ya guys. Tadi di spill. Mana lagi kan yang bisa nanyain Tadi di Romo spill. pernah jatuh cinta nggak lagi di UMK? Iya nggak sih? Jadi nggak mau di spill ya mau ya jumlahnya. Apa jumlahnya? Jumlahnya. Oh, Romo pernah berapa kali? Pancing, tetap pancing. Gak apa-apa. Oke. Ini karena udah Nih seru banget nih emang obrolan kita ini ya. banget. Ini udah di penghujung acara. Iya. Udah lebih nih, tumben hari ini udah lebih dari 30 menit kayaknya ya. Ngobrol-ngobrol banyak hikmahnya. Iya. Tentang relasi gitu ya. Benar. Tentang relasi. Jadi Romo boleh banget nih share nih ke teman-teman sobat-sobat OMK. Jadi gimana relasi kita yang baik untuk kesesama teman-teman OMK dan juga untuk biarawan-biarawati. Siapa tahu ya tips-tipsnya, siapa tahu momen-momen itu terjadi kan aku bilang ada 2 sih Mo. Bisa jadi
teman-teman memang ada rasa suka, ya kan, gitu kan, atau ya udah Ya. biasa-biasa aja. Oke, pertama, prinsipnya sebenarnya ini bukan hanya tentang seorang imam atau seorang suster dengan teman awamnya, tetapi ini juga kisah tentang dua orang manusia begitu. Maka jika pernah merasakan jatuh cinta, itu disyukuri dulu pertama. Tetapi kembali lagi ke satu prinsip, jangan toksik, karena relasi apapun itu ya, kalau sudah sampai ke toksik tentu saja itu pasti akan merugikan bukan hanya satu pihak, tapi juga kedua belah pihak. Maka perlu sungguh-sungguh dipertimbangkan ya. Dan sekaligus bisa dibedakan sejak awal, mana yang sebenarnya perlu dilakukan, mana yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Yang bisa dilakukan, yang perlu dilakukan adalah syukuri rasa perasaan itu. Yang tidak perlu dilakukan adalah kemudian menyatakannya. Karena ketika sudah menyatakan, itu sudah membuat seperti janji begitu ya. Janji dan kemudian bisa kita sebut juga janjinya PHP ini. Ya, dan orang PHP kan agak egoistik juga ya. Saya mau mengatakan bahwa jangan jadi toksik. Karena ketika sudah toksik pasti ada yang jadi korban di situ. Oke, lalu kemudian yang kedua. Tentu saja kemudian pembicaraan kita seperti ini perlu dimulai, dan terima kasih ada kesempatan untuk ngobrol-ngobrol seperti ini, karena ini juga menjadi kesempatan supaya kemudian kita semua bisa saling menghormati pilihan masing-masing. Ada yang namanya panggilan, dan panggilan ini bukan miliknya orang tertentu, tidak. Panggilan ini datangnya dari Allah. Maka mari kita hormati panggilan itu. Ada yang disebut sebagai panggilan menjadi imam, panggilan menjadi biarawan, panggilan menjadi biarawati. Itu disebut sebagai panggilan khusus. Tapi juga ada loh yang disebut sebagai panggilan umum, panggilan hidup berkeluarga. Menikah itu juga adalah suatu panggilan. Maka para imam, biarawan, biarawati pun perlu menghormati panggilan umum itu. Tidak perlu ikut campur juga di sana. Ikut campur adalah kemudian mengganggu ya. Akan berbeda kalau misalnya ikut campur dalam arti terlibat dan juga untuk membantu dan mendukung. Tentu itu menjadi tugas seorang imam juga ya, membantu membimbing hidup berkeluarga. Kemudian yang ketiga, saya pikir juga ada saatnya di mana pembicaraan seperti ini perlu juga mengarahkan kepada mungkin pada yang jomblo-jomblo atau yang masih single di luar sana begitu ya. Merasa. Mungkin ketertarikan pada sosok seorang imam, bruder, suster, biarawan, biarawati itu bukan pada sosoknya atau profil orangnya saja, begitu ya. Tetapi ketertarikan atau kekaguman itu pada keterpanggilannya, pada jubahnya bisa jadi ya, pada cara hidupnya, pada auranya atau pada wibawanya. Nah, bisa jadi ini justru saya bilang mungkin ya, mungkin bisa jadi ini adalah benih-benih awal bahwa dia pun bisa lo jadi suster, dia pun bisa lo jadi frater, dia pun bisa lo jadi romo, dia pun bisa lo jadi bruder. Maka cobalah tanya dalam hati begitu ya. Adakah ketertarikan atau minat untuk menjadi seorang imam, bruder, suster, atau frater juga begitu ya? Karena bagi saya hidup menjadi seorang imam pun itu juga bahagia begitu ya. Di situ pun saya masih manajemen relasi tentu saja, tetapi di situ pula kemudian saya bisa merasakan bahwa betul-betul ya ada pengalaman bahagia ketika melihat umat-umat yang dilayani pun juga ikut bahagia dengan kehadiran kita begitu. Dan di situ juga ada pengalaman mencintai dan dicintai yang sehat. Tapi bukan artinya semua harus jadi suster dan Iya, kalau gitu lalu siapa umatnya? Mungkin host kita ada yang pengen jadi suster. kamu jadi suster. Siapa tahu episode berikutnya mau. Ntar duduk di sini gua.
Sebenarnya bagian terakhir yang saya sampaikan tadi itu ini sekaligus jadi promosi panggilan. Ini promonya ordonya apa? Mau dapet panggilan. Gue kalau di bagian ini speechless. Mukanya merah. Speechless banget. Namanya promosi panggilan. Ini namanya promosi panggilan. Khusus untuk yang jomblo ya. Kalau sudah punya pacar jangan dulu. Jangan. Hubungi nomor di bawah ini. Kalau mau daftar, tolong dikasih tahu ya. Tiara jomblo. Nanti Romo bisa kalau ada flyernya masuk di hidup ya. Bisa. Flyer panggilannya, Oh, iya, bukan iya. promonya. Romo jomblo. Ya udah pasti lah. Harus mah. Wah, Jadi- Ra, keren banget sih, luar biasa sih hari ini. Banyak banget ya, seru banget ya teman-teman ya. Seru banget. Jadi banyak belajar soal relasi ya kita ya. Untuk Sangat. aku tadi garis bawahi mensyukuri dan jangan toksik. Pesannya buat teman-teman OMK nih. Dan jangan lupa relasi. Sampai jumpa teman-teman di episode OMK selanjutnya. OMK obrolan muda Katolik pasti menarik. Sampai jumpa.